Ya, kelapa karena sawit ya. PKS ini adalah kesempatan yang paling baik kayak gitu. Ngapain kalau memang kita tidak bisa mengelola kebun, yang punya uang, marilah sama-sama membuka PKS. Kenapa PKS? Kita juga selama ini ditanyain dulu itu Jambi prioritasnya apa. Nah, kalau saya ditanya pribadi khusus untuk Provinsi Jambi, Jambi itu harus memiliki. Saya kalau melihat peluang bisnis saat ini kayak gitu terlalu besar dan banyak kayak gitu ya kan. Hanya mereka yang belum menyambut, mereka tidak mempelajari gitu bahwa begitu besar peluang bisnis yang ada di Jambi. Saat ini kita melihat salah satu contoh itu di kabupaten, ya kan kalau kita di daerah luar sudah menganggap ini salah satu usaha konvensional yang dari turun menurunnya urusannya nanyain kapan tuh APBD dan kapan APBN, ya kan? Padahal peluang bisnis itu besar. Kalau Kadin sendiri melihat apa hambatan utamanya lah ketika ada investor yang mau menanamkan modalnya di Jambi? Persoalan yang ada di Jambi itu masalah JB People, banyak organisasi pengusaha dibentuk yang berdiri di tanah air. Tapi hanya satu organisasi pengusaha yang dibentuk berdasarkan undang-undang, yaitu Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Dan bersama saya hari ini, pagi ini, sudah ada Ketua Kadin Provinsi Jambi periode 2024-2029, Bapak Usman Sulaiman. pagi. Pagi, Pak ya? Selamat pagi. Iya. Sehat, Pak ya? Ya. Terima kasih sudah hadir, Pak. Oh iya, ini pagi yang luar biasa, ya kan? Saya berterima kasih sekali. Kalau selama ini mungkin Kadin saya anggap berjalannya sendiri, ya kan? Adalah beberapa media, tapi tidak seperti yang saat ini saya mendengar dan saya melihat dan saya merasakan ini ada Jam TV. Jam bisnis. Ini Jam Bisnis. Ya. Ini adalah rekan betul-betul partner daripada Kadin Provinsi Jambi. Oke, terima kasih Pak. Ya, Memang kita berfokus pada berita-berita bisnis Pak. Siap. Nah, itulah Pak Usman, kita akan bicara soal ekonomi Provinsi Jambi juga tentang Kadin. Nah, sebenarnya apa sih potensi yang dimiliki Jambi untuk bisa membangkitkan ekonominya? Oke, terima kasih. Saya kalau melihat peluang bisnis saat ini kayak gitu terlalu besar dan banyak kayak gitu ya kan. Hanya mereka yang belum menyambut. Mereka tidak mempelajari gitu bahwa begitu besar peluang bisnis yang ada di Jambi. Saat ini kita melihat salah satu contoh itu di Kabupaten Sarolangun. Di Sarolangun itu mulai dari biji besi, ya kan, pasir kausa, ada semen, ada batu bara, dan ada satu jenis lagi saya lupa namanya yang bisa mendampingi batu bateri. Ya kan, pembuatan batu bateri itu chemicalnya dari salah satu dari tempat tersebut. Dan itu belum tereksplor? Belum. Nah, saya melihat pengusaha-pengusaha daerah Jambi, khususnya mereka masih berkutat di APBD dan APBN. Ya kan, kalau kita di daerah luar sudah menganggap ini salah satu usaha konvensional. Yang dari turun-menurunnya urusannya nanyain kapan tuh APBD dan kapan APBN. Ya kan? Padahal peluang bisnis itu besar. Nah, contoh. Kalau mereka mengatakan, oke, Pak Ketua itu uangnya dari mana? Nah, ini sudah satu salah ketinggalan. Oke, kalau kita pakai bank, kita memerlukan dana 30%. Ya toh, pemilik. Dan sisanya baru ditutupi oleh bank. Tapi tidak begitu kalau saya melihat ini peluang bisnis. Ayo kita jalan, kita kerjakan, kita dagangin, kita jajakin, kita jajo. Kalau bahasa Jambi, kita jajo. Mau kita ada peluang bisnis ini. Toh mereka trading. Nanti kan selanjutnya kita menggunakan trader, ya kan? Kita sendiri dianggap trader juga, gitu. Kita jualan kepada mereka. Nah, kalau mereka sudah berminat, mereka melihat peluang bisnis, nah ini akan terjadi. Jual beli, berarti B2B antaranya langsung kayak gitu. Nah, peran Kadin di situ seperti apa mungkin? Kadin sudah berusaha berulang kali gitu mengharapkan salah satu pengusaha-pengusaha yang ada di Kadin untuk merubah paradigma ini, ayo kita pelan-pelan. Dan sekarang sudah peluang-peluangnya banyak sekali kayak gitu. Sekarang itu juga bukan orang Kadin, tapi dia sudah mendampingin Kadin untuk menjajakin usaha-usaha baru. Ya kan, sudah ada beberapa perusahaan yang sekarang mulai dari angkutan, ya kan, mereka sudah merubah. Sekarang juga ada pertanian, pupuk dan sebagainya. Sekarang mereka orang-orang Kadin sudah mulai semua. Pak, kalau yang Bapak sebut tadi kan potensi-potensi itu banyak lebih ke bahan tambang lah ya.
sumber daya alam yang tampak. Lalu bagaimana misalkan dengan yang sudah ada di depan mata yang tampak terkelola, kelapa sawit atau pinang, itu seperti apa? Jadi, Karet. iya terima kasih. Jadi Kadin ini sekarang khususnya Kadin Indonesia gitu, itu hanya memberikan 4 sampai 5 usaha yang bisa mendamping dan mendompang para pengusaha. Oke. Apa aja itu, Pak? Satu adalah kalau kita bilang salah satu adalah rumah makan. Oke, berarti F&B, Ada kesehatan, kesehatan, pertambangan, terus kelapa sawit, termasuk perkebunan pinang ya, perkebunan, tadi, oke. kelapa sawit, pinang, dan beberapa usaha terbarukan. Ya kan mungkin kalau terbarukan ini kita agak susah, Ya, tapi benar. cukuplah dengan 5 ini. Kalau salah satu mereka kerjakan, mereka akan selamat. Oke. Sekarang kita tahu bahwa sawit. Oke. Sawit ini Indonesia diberi Amerika tuh 0%. Ya kan? Ya, tarif. Sedangkan Malaysia tuh 14%. Berarti peluang bisnis di dalam perkebunan ini akan terus berjalan. Tidak akan pernah berhenti. Contohnya, saya bicara sama kemarin dengan Bupati Sarolangun. Oke. Dan dia cerita, satunya selama dia tahu tentang sawit ini, hanya baru tahun ini, sawit ini tidak turun di lebaran. Jadi ya. selama ini bertahun-tahun, kalau sudah mau lebaran, sawit anjlok. Ya. Atau? Tapi nih hebatnya di tahun ini, sawit meningkat harganya. Ya, dan mereka luar biasa merasakannya. Sekitar Rp140 naik per kilogram. Iya. Jadi memang lebih 3.000 lebih. Ya, kalau kenaikannya dari periode sebelumnya itu sekitar sudah jadi 3.400. Ya. Nah, sekarang sudah mencapai 3.800 kalau nggak salah kayak gitu. Dan berarti peluang bisnis dari sawit ini sudah luar biasa. Jadi bisa bayangin kalau satu rakyat penduduk Jambi ini memiliki 2 sampai 3 hektar tanah, untuk akan datang mereka tidak susah lagi. Oke, Pak. Sawit, dan ketika kita membicarakan sawit, sering yang disandingkan adalah soal hilirisasi. Ya. Dan itu sudah digaungkan dari gubernur lah, dari zaman ke zaman, dari zaman dulu lah. Ya, hilirisasi ini sepertinya memang di Jambi ada kendala dengan hilirisasi itu, tidak begitu tambah. Mungkin benar. pandangan Bapak? Sebenarnya tidak kayak gitu. Kita juga mengharap supportnya pemerintah. Kan nih, salah satu contoh ini walaupun hayalan dan tapi harapan saya akan, kalau keinginan saya sudah bicara beberapa teman di Jambi ini, khususnya orangnya Kadin, itu memiliki PKS. Pabrik. Ya, karena PKS ini adalah kesempatan yang paling baik kayak gitu. Ngapain kalau memang kita tidak bisa mengelola kebun, yang punya uang, marilah sama-sama membuka PKS. Karena PKS ini kalau untuk orang pribumi itu sedikit sekali. Pasti orang Indonesia tapi orang China kayak gitu. Nah, saya sudah bicara dengan Pak Bupati Sarolangun, dan dia kasih kesempatan bahwa di tempatnya dia, baik pun di situ dan Tebo, dia mendorong Kadin untuk membuat PKS. Ya kan? Dan saya juga sudah kepikiran bahwa ini bagaimanapun caranya saya akan lakukan ini semampu saya. Kan gitu. Karena peluang bisnisnya sangat baik. Untuk satu PKS yang harganya 70 sampai 100 miliar itu hanya 3 tahun break even. Cepat berarti. Cepat sekali. Pak izin, ini dari awal perbincangan tadi kan beberapa kali Bapak menyebut Sarolangun. Iya. Apa sebenarnya sedang, mungkin Kadin, mungkin ada proyek kah dengan Sarolangun, atau yang mungkin sedang digarap? Iya. Atau Kadin lihat Sarolangun seperti apa? Salah satu yang kita garap itu sekarang PKS itu. Sarolangun. Iya. Kita akan membangun PKS di Sarolangun. Tapi tidak menutupkan Sarolangun membuka diri Tebo dan Bungo. Ya kan? Mereka 3 kabupaten ini Bangko ya, maksudnya itu bukan Bungo. Merangin gitu. Jadi Sarolangun, Tebo, dan Bangko. Ini 3-tiganya peluang bisnis sangat besar kalau kita mendirikan PKS di sana. Sudah sejauh mana proses itu, Pak? Ya kita baru namanya MOU lah kayak gitu ya kan. Kita tinggal cari bohirnya kayak gitu, cari pendananya, cari fundingnya. Siapa yang kira-kira untuk bisa membangun ini? Artinya Pemda setempat juga memberi
karpet merah lah untuk Ya, mudah. nah mengapa saya bilang harus Sarolangun? Ini Bupati mengharapkan dia ada hilirisasinya. Oke. Dia kepengen sekali selama kepemimpinan dia itu ada satu produk unggulan yang diciptakan oleh beliau. Contohnya dari sawit tadi, dia kepengen sekali minyak makan itu di bawahnya tertulis diproduksi oleh Sarolangun. PT apa di Sarolangun gitu. Ya. Itu keinginan dia. Dia juga berkeinginan sehingga rakyat ini nanti tidak terlalu heboh sekali atau susah untuk mencari minyak makan. Karena kan bersaing ini. Dan dia akan buat harga itu di bawah standar. Jadi pasti kurang murah daripada harga yang ada. Ya, itu keinginan dia. Ya. Oke. Kadin tentu kan sebenarnya punya bermitra lah dengan pemerintah ya. Ya. Kalau kita lihat di pusat kan ketika presiden lawatan ke luar negeri itu kan Ketua Kadin Pak Anin kan selalu sering. Iya. Nah, bagaimana Kadin di Provinsi Jambi dengan seluruh Pemda yang ada di sini? Hubungan ya mungkin kayak tadi kan sudah Sarolangun sudah terlihat tuh. Ada nggak di Jambi mungkin gerakan-gerakan? Maksudnya kedekatan seperti itu dengan Pemda. Dengan Pemdanya, baik di tingkat 1 ataupun tingkat 2. Ya, saya lebih dekat sama di daerah tingkat 2-nya kayak gitu. Karena saya lihat peluang bisnis itu bukan ada di Provinsi Jambinya atau kota Jambinya, tapi peluang bisnis itu ada di kabupaten-kabupaten Kerinci, ya kan? Ada Bungo maupun di Tanjung Jabung Timur. Ini peluang bisnisnya luar biasa. Daya alamnya tadi, Pak ya? Ya, perikanan ya. Luar biasa. Contohnya Tanjung Jabung Timur itu sampai hari ini masih dikuasai oleh tengkulak-tengkulak. Nah, ini nanti setelah ketua Kadin baru Apip yang memimpin di sana, dia juga sudah berpikiran bagaimana sehingga tidak ada lagi nih terlalu banyak tengkulak-tengkulak dengan harga yang sangat tertekan. Ya kan, kita akan bareng-bareng membantu atau kita bangun cold storage ya kan di sana sehingga harga itu tidak bisa seenak mereka gitu. Itu keinginan daripada. Nah, itu kan dengan Pemda. Bagaimana peran Kadin untuk mendukung program pemerintah pusat mungkin? MBG mungkin misalnya? Ini salah satu yang paling penting itu ada bicara tentang MBG. MBG ini memang luar biasa. Saya bilang Presiden Indonesia ini, Prabowo Subianto itu memang suatu yang saya anggap memang luar biasa. Dia bisa memikirkan bagaimana ini harus ada MBG, ya kan? Sedangkan di Jepang itu tahun 1880 sudah ada MBG. Jadi zaman dulu kita balik ke sana, dulu orang Jepang itu tinggi hanya 155, 150. Sekarang udah 170. Dan IQ mereka juga di atas rata-rata. Gitu. Nah, jadi keinginan Presiden Indonesia, dia juga kepengen yang ditinggalkannya ini, bahwa regenerasi yang akan datang itu sudah pintar-pintar, Mas. Iya kan? Dia tidak mau lagi terkesan bahwa orang Indonesia itu segitu-segitu saja. Dan Kadin perannya di MBG ini ada berarti? Peran Kadin Tebo 1 titik dan Jambi, Muaro Jambi, Pijoan itu 1 titik. Ini atas nama Kadin berarti? Pribadi. Pribadi gitu ya. Pribadi. Jadi saya punya 14 titik. 14 titik itu dengan modal minimal 28 miliar. 14. Kalau 15 ya kali 2 lagi kayak gitu. Berarti hampir bisa mencapai 3. Nah, tentu orang berpikir, loh, uangnya dari mana? Nah, ini yang saya bilang tadi pada teman-teman, ayo kita jualan dulu gitu. Banyak sekali kesempatan yang bisa kita lakukan. Banyak para orang yang punya uang, tapi selama ini ketakutan. Tapi pada saat MBG ini dikabarkan kepada Kadin, saya rapat dan saya memberikan peluang kepada seluruh pengusaha Kadin, bukan tidak. Tapi mereka juga was-was ya itu. Nanti dibayar atau gimana kalau presiden ini tidak lanjut karena investasi cukup besar. Nah, inilah. Jadi seorang pengusaha itu, Mas, kalau tidak punya mental keberanian, mereka tidak akan menang. Saya yakin sekali. Jadi kuncinya harus segala sesuatu pekerjaan saya belum saya pelajarin, tapi saya punya keyakinan. Kita sedikit ke flashback tadi Pak, belakang terkait dengan yang potensi-potensi usaha di Jambi. Kalau Kadin sendiri melihat apa hambatan utamanya lah ketika ada investor yang mau menanamkan modalnya di Jambi? Persoalan yang ada di Jambi itu masalah ketidakpastian hukum. Ya kan? Tidak ada kepastian hukum. Mereka bangun belum apa-apa udah ada demo dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua kayak gitu masalah perizinan. Ya kan, perizinan ini
memang sehingga menjadi sorotan pemerintah terhadap perizinan. Sekarang PTSP itu akan disorot. PTSP seluruh provinsi Jambi itu akan dikendalikan atau di mana ya bahasanya itu lebih pas lagi, bahwa Kadin akan melihat apa yang kau buat. Oke. Itu sudah dikeluarkan oleh Kementerian Investasi lewat PTSP ya namanya ya. Satu pintu. Jadi PTSP ini kalau suatu pekerjaan dia nanti tidak benar dan sangat, orang bisa lapor ke Kadin. Oh gitu. Begitu. Ini aturan pemerintah, bukan yang dibuat-buat, Mas. Nanti saya kirimkan surat dari kementeriannya bahwa semua PTSP ini kalau dia membuat izin, kan banyak disusahin nih. Kalau dibuat beginilah, begitulah, sehingga mereka sekarang tidak boleh lagi. Bila perlu izin itu dikeluarkan secepat mungkin. Kalau mereka selama ini mungkin 3 bulan. Tapi tentunya dengan memenuhi syarat-syarat pasti. Sebenarnya semua pengusaha ini Mas sudah mempersiapkan syarat. Cuman dalam perjalanan syaratnya ditambah-tambah lagi sama mereka. Itu poinnya, Itu yang jadi, bukan saya tahu mereka sudah siapkan nih. Kita pernah lihat. Nah ini cukup. Nah tapi pada saat pelaksanaan mereka tambah lagi, harus ada izin ini, harus RT, harus ada camat. Jadi sebenarnya semuanya dibuat-buat hanya sehingga menghambat. Tapi kalau mereka lancar, ya mungkin bisik-bisiknya baru bisa cepat kayak gitu. Nah sekarang tidak bisa kayak gitu. Ada pengusaha yang sehingga dihambat oleh PTSP, dia boleh lapor ke Kadin. Karena ini perintah dari kementerian. Jadi Kadin akan katakanlah mengadvokasi seperti itu. Iya, kita kan sudah siapkan setiap kabupaten itu ada 3 orang yang melihat dari apa yang dilakukan oleh PTSP. Itu terlepas dari mereka anggota Kadin atau bukan berarti? Oh, mesti orang anggota Kadin. Oh, mesti anggota dia harus Kadin. pengurus Kadin. Jadi dia yang mengerti tentang, karena mereka ini juga kan diberi masukan, dididik dan sebagainya tentang bagaimana prospek perizinan di provinsi dan kabupaten. Usman, tadi apa namanya aduan untuk mengadvokasi lah bagi anggota-anggota Kadin ya. Nah sebenarnya Kadin Provinsi Jambi seperti apa sih profiling anggota-anggotanya? Apakah bidang usahanya banyak mungkin kontraktor kah, apa mungkin perikanan kah, atau properti, atau seperti apa sih? Khusus di Provinsi Jambi. Jambi. Saya bilang kan tadi, di Provinsi Jambi ini para pengusahanya masih berkutat dengan APBD dan APBN. Di awal tadi ya. Iya. Jadi mereka tidak pernah berpikir menciptakan peluang-peluang baru terhadap peluang bisnis yang ada. Banyak sebenarnya mereka. Nah, kendala mereka selalu bicara sama saya masalah modal. Modal tadi. Iya. Padahal tidak. Kadin itu diberi kesempatan seluas-luasnya oleh pemerintah. Ya kan, malah saya bisa memberi rekomendasi tentang pinjaman dan sebagainya. Berarti tidak tertutup. Ya kan, tidak tertutup. Kita sudah berikan beberapa anggota Kadin. Malah pengurus Kadin itu sudah ada yang pinjam di atas 100 miliar. Kadin yang urusin. Berarti itu termasuk privilege ketua Kadin? Oh iya, kita pinjamkan melalui perbankan. Rekomendasi Kadin. Bisa? Gitu? Bisa di atas 100 miliar, lu bisa bayangin. Ini mereka masih berkutat dengan APBD dan APBN. Kapan mau maju? Saya sudah bilang sama mereka, tidak ada pengusaha yang kaya itu dari APBD dan APBN. Paling banyak ada pengusaha-pengusaha lama akhir-akhirnya meninggalkan tuh hotel. Hotel pun tidak hotel yang representatif. Berarti hotel yang biasa-biasa saja. Berarti sebenarnya ini menjadi PR juga bagi Kadin ya, bagaimana anggotanya seperti tadi jangan mengandalkan PBN, APBD. Iya. Oke. Saya berkali-kali mengulang. Ayo gini, sekarang MBG, lu bisa bayangin MBG. Betul. Ya kan? Kita duduk di rumah, kalau ini sudah di-manage dengan baik, 1 hari 6 juta pemerintah bayarin. 6 juta. Ya? Iya kan? Saya punya 14, lu bayangin berapa 1 hari. Ya kan? Nah ini kan peluang bisnis. Saya berani, saya pinjam uang ke bank, tapi saya bisa lihat bahwa ini peluang bisnis sangat potensi baik. ya. Iya. Oke Pak, dari aneka permasalahan tadi ya, itu soal investasinya, terus bagaimana background anggota-anggota Kadin tadi kan, yang apa sih solusi konkret menurut Pak Usman untuk permasalahan-permasalahan itu?
Apakah itu mungkin misalkan Kadin ada program atau apa gimana? Solusinya buat Kadin atau buat? Ya buat permasalahan tadi, misalkan tadi investasi, misalkan masih hilirisasinya mentok, Iya. atau juga perizinan. Perizinan tadi mungkin sudah terjawab ya, ada PTSP tadi. Iya. Tapi mungkin juga masalah tadi kan salah satunya juga adalah masih banyak anggota Kadin yang dalam tanda kutip mengandalkan APBN atau APBD ya. Jadi saya terima kasih. Saya berharap sekali kalau memang semua, tidak semua, tapi sebagian sudah mulai harus mencoba untuk merubah, ya kan? Ayo kita sama-sama. Saya siap untuk mendampingi. Saya berulang kali mengatakan, teman-teman yang perlu uang pinjaman datang ke Kadin, datang ke saya. Saya punya hubungan baik kepada perbankan ya gitu. Nah, apalagi saya lihat bahwa ketua saya, teman saya dulunya, teman saya di tahun 2000, sekarang ini juga mantan ketua Kadin, Rosan Roslani. Nah, dia ini berkeinginan seharusnya orang-orang Kadin ini, ayo maju sama-sama. Gitu. Ada bahasa dia mengatakan bahwa kaya sendiri itu tidak enak. Ayo kita bareng-bareng kaya. Kaya dalam arti ayo kita kerjakan peluang-peluang bisnis ya. Karena dia itu orangnya memang dari nol usaha. Ya kan saya taruh persis dia berusahanya berdua, dia sama Sandiaga Uno. Ya kan membangun perusahaan Rekapital itu. Jadi mereka mengejut dari bawah. Ini salah satu contoh dan dia itu ada salah satu mentornya saya kayak gitu ya kan mereka dua ini. Sehingga saya sangat bangga sekali sama mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu seorang di samping seorang yang visioner dan sebagainya gitu yang ada di dalam diri mereka. Nah, saya juga berharap kita di daerah ini yang kecil ini gitu mencontohnya juga kata ada bahasa yang mengatakan gantunglah cita-citamu sampai setinggi langit. Nah, saya juga lakukan itu. Saya berteman sama mereka dengan siapapun yang ada di Kadin Indonesia. Saya berusaha untuk dekat gitu. Jaring berarti Pak ya? Jaringan saya menganggap mereka yang ada itu rata-rata peluang bisnis. Nah, yang anehnya kayak gitu, orang kita ini termasuk pengurus Kadin ini sudah tidak membiasakan ikut saya. Ayo. Ya kan? Ayo ikut saya setiap acara-acara. Ini ada kesempatan berkenalan dengan ini. Nah, inilah peluang bisnis sangat besar. Ya kan? Ngapain kita harus membayang setelah mereka ketemu, mereka tahu bisnisnya ini ya. Dia akan kasih peluang. Setiap itu kayak gitu semua. Kayak gitu ya. Pak Usman, saya dengar Pak Usman juga itu komisaris di pernah ya, mungkin di Maskapai ya, dan juga MS Glow ya. Ya, tapi dalam satu perusahaannya gitu. Saya juga di komisaris sebelumnya itu di Sky. Dia mengurusin helikopter dan pesawat pribadi milik Arsad Rashid pada saat itu ya. Kadin sebelumnya, ketua Kadin sebelumnya saya pernah dijadikan komisaris di situ. Jadi setiap hari lah saya dulu ngurus-ngurusin hal-hal seperti itu. Sewa-sewa. Nah, ya sewa menyewa. Nah, saat ini saya bergabung dengan MS Glow. Tapi di anak perusahaan. Oh, anak perusahaannya. Saya tidak terlibat di MS Glow-nya, tapi MS Glow-nya itu di bawah Gilang itu memiliki beberapa perusahaan. Nah, salah satu perusahaan yang kita bangun itu ya perusahaan yang sifatnya salah satu MBG ikut juga di situ. Saya berdua saja sama dia. MBG itu saya dan beliau kayak gitu. Di lewat perusahaan yang sudah kita buat itu. Dan juga kita akan mengembangi beberapa usaha yang begitu luas ya itu. Nah, saya maka dilibatkan oleh beliau di situ. Pak Usman, sebenarnya berapa sih uang yang harus dikeluarkan untuk menjadi orang ketua Kadin? Oh ya, terima kasih. Jambi misalnya. Ya, selama ini gitu sebelumnya saya ini yang kedua. Ya, kalau kedua. Yang pertama kita hanya mendaftar untuk menjadi ketua Kadin itu hanya 100 juta. 100 juta. Tapi pada saat kita melihat di daerah-daerah lain sampai 1,5 miliar dan 2 miliar, wah ini terlalu tinggi gitu. Maka kita sesuaikan dengan kantong kita sendiri. Itu untuk Jambi itu menjadi ketua Kadin mengambil formulir itu 100 juta. 100 juta. Setelah mengembalikan itu 400 juta. Berarti Kadin sendiri memberikan peluang pada teman-teman yang ingin jadi ketua Kadin. Karena kalau jadi ketua Kadin ini sekurang-kurangnya ya tidak kaya, tapi harus punya uang. Karena setiap mobilisasi perjalanan dan sebagainya itu kita tanggung sendiri. Sendiri ya. Ya, besok hari ini di Jambi, besok di Bali, lusa di Singapura, ya kan?
Jadi tidak mengandalkan suntikan misalkan APBD atau BN. tidak ada satu rupiah pun khususnya pemerintah Jambi tidak pernah memberikan uang atau kita menerima hibah. Ya kan, kalau di tempat lain banyak di provinsi lain pemerintahnya menghibahkan beberapa untuk kemajuan dari anunya. Tapi sebaliknya apa yang dibuat Kadin terhadap pemerintah pada saat terjadi COVID, kita juga sudah kasih oksigen generator itu senilai 4,5 miliar, ya kan? Kita juga kasih tabung gas sebanyak 200 tabung gas. Berarti walaupun itu dulu, ya kan, setiap yang namanya emergensi di satu provinsi atau daerah dan di Indonesia, Kadin akan berperan penting dalam hal itu. Apa statement Abang untuk pengusaha-pengusaha di Jambi ataupun pemerintahnya, mungkin closing statement lah dari Abang? Kalau saya berpikir ini, saya terima kasih sekali. Jam bisnis ini saya menganggap luar biasa, ya kan? Terima kasih. Jadi jam bisnis ini memang rekan dan partnernya dari Kadin. Karena dari saya menganggap jam bisnis si corongnya Kadin akan datang dan seterusnya kayak gitu. Kalau untuk ditanyakan tadi, para pengusaha Jambi khususnya, mari sama-sama kita memulai, ya kan? Memulai apapun bentuknya bisnis, kita bareng-bareng. Karena peluang bisnis itu adanya di Kadin, kayak gitu ya kan. Kita juga selama ini ditanyain dulu itu Jambi prioritasnya apa. Nah, kalau saya ditanya pribadi khusus untuk provinsi Jambi, Jambi itu harus memiliki pelabuhan. Pelabuhan. Ya kan? Jadi Anda tidak usah bicara tentang Jambi mau berkembang selagi tidak memiliki pelabuhan internasional. Ujung Jabung berarti seharusnya. Jadi ini saya cerita dari awal. Pada saat Pak HBA mau menjadi gubernur, saya bawa beliau ke Sandiaga Uno, gitu. Di dalam waktu itu, bayangin sebelum HBA menjadi gubernur itu tahunnya ya kita mungkin tahu sendiri di tahun berapa. 2009-an ya. Itu kita ngobrol sama Sandiaga Uno. Sandiaga Uno langsung menunjuk Pak Gubernur ke sini. Dia peta. Peluang usaha Jambi yang paling terbaik adalah pelabuhan. Sandiaga Uno yang memberikan pertama kali kepada calon gubernur Jambi. Ini Pak, kalau Bapak bangun pelabuhan ini, maka Jambi itu akan besar. Mengapa begitu? Kesatu, mukanya tuh menghadap ke Singapura. Ya kan? Terus di sana itu peluang bisnis sangat baik. Mengapa harus saya bilang begitu, kata Sandiaga? Ini hanya tidak sampai 2 kilo, itu sudah satu kedalaman, yang sehingga berapa sampai 10.000 ton maupun berapa ton kapal apa bisa merapat. Nah, HBA ini luar biasa loh. Dia kerjakan, bukan dia mendengar orangnya kayak gitu. Dia kerjakan itu. Dia jadi gubernur, dia mulai mati-matian. Ya kan? Sampailah itu sudah tercapai hampir berapa persen saya lihat dia lakukan, tapi mentok lagi kepada pemimpin yang sesudah beliau tidak memikirkan soal itu. Nasib Ujung Jabung kan tak jelas nih. Sekarang tidak jelas. Akhirnya saya juga agak prihatin kayak gitu ya kan. Pada saat itu saya lihat peluang ini ada, bukan tidak ada. Tinggal keinginan kayak gitu. Keinginan kepada pemimpin yang Kadin berharap Ujung Jabung bisa dilanjutkan baik itu oleh pusat atau daerah ya. Dong. Sekarang contohnya Palembang. Palembang sudah dikasih pemerintah namanya Tanjung Api-Api. Dari Tanjung Api-Api itu mereka bergerak lagi, maju karena mereka merasa tidak puas, karena tidak representatif. Dia maju ke Jambi, arahnya namanya Tanjung Cerat, tapi wilayah dia. Dan ini sekarang lagi dibangun, ya kan? Kalau itu dibangun, kesempatan Jambi itu agak sedikit tipis. Tapi jangan sampai kalah, jangan sampai merasa tidak mampu. Saya baru-baru ini lewat Kadin sudah ketemu kopi-kopi dengan Komisi 5 ya. Komisi 5 berbicara untuk mengulangin lagi bagaimana pelabuhan Tanjung Jabung itu kita mulai lagi. Dan kayaknya responnya juga baik. Oke, Pak Usman, sebenarnya tadi menarik kalau kita bahas pelabuhan Ujung Jabung tadi di awal. Karena tadi tidak masuk segmen akhirnya ternyata terungkap juga di bagian belakang perbincangan. Terungkap juga ya. Gitu. Oke lah, JB People, dari perbincangan ini setidaknya pengusaha memang perlu mental dan keberanian untuk melangkah lebih besar lagi ya. Iya betul, mental itu. Lalu juga perlunya
membangun jejaring, memperluas jejaring sehingga peluang-peluang itu terlihat. Iya, Itu, Bang Gugum. betul. Itu saja JB Pupil dari saya. Saya Didi Rahmawan, pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follow semua sosial media jambusines.com.